Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Nah, pada video kali ini saya akan memulai bab baru dari pelajaran matematika wajib kelas 10, yaitu adalah tentang sistem persamaan linear 3 variabel, atau biasa kita singkat dengan SPLTV. Nah, sebelum kita mulai SPLTV-nya, kita akan mereview dulu tentang sistem persamaan linear 2 variabel yang telah dipelajari di SMP, atau biasa juga disingkat dengan SPLDV ya. Nah, yang pertama, persamaan linear 2 variabel ini adalah bentuk umum dari persamaan linear 2 variabel, yaitu adalah AX ditambah BY sama dengan C, dengan ingat A dan B-nya ini adalah suatu koefisien, kemudian X dan Y-nya ini disebut sebagai variabel, kemudian C-nya ini adalah konstanta. Nah, ingat ya, variabel itu adalah suatu nilai yang belum kita ketahui. Nah, ini dikatakan persamaan, kalian perhatikan dari bentuk umumnya ini, terlihat ini tandanya adalah sama dengan ya, makanya dikatakan persamaan. Kemudian dikatakan linear karena apa? Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kalian perhatikan X dan Y di sini pangkatnya adalah 1 kan. Kemudian dikatakan 2 variabel ya karena di sini persamaannya memuat 2 variabel, yaitu adalah 2 nilai yang belum kita ketahui. Nah, contohnya 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Nah, kalian perhatikan ini adalah salah satu contoh persamaan linear 2 variabel dengan variabelnya adalah X dan Y. Kemudian pangkat tertinggi dari X dan Y-nya ini adalah 1 ya. Ini adalah X pangkat 1, ini juga Y-nya pangkat 1 kan. Kemudian 2 ini adalah sebagai koefisien dari X, 3 adalah koefisien dari Y, kemudian 5-nya ini adalah suatu konstanta. Kemudian contoh yang lain, P ditambah 2Q sama dengan 3. Nah, ini juga merupakan contoh dari persamaan linear 2 variabel. Dengan variabelnya adalah P dan Q ya. Jadi variabel di sini tidak selalu X dan Y saja, tetapi bisa saja P, kemudian Q, kemudian nanti S dan T, dan lain-lain. Kemudian kalian perhatikan koefisien dari P di sini berapa? Koefisien dari P ini adalah 1, karena P ini kan bisa kita tulis dengan 1 dikali P kan? 1 dikali P kan sama dengan P. Kemudian koefisien dari Q-nya adalah 2, kemudian konstantanya adalah 3. Nah, kemudian selanjutnya, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sistem persamaan linear 2 variabel ini apa? Penyajian 2 atau lebih persamaan linear 2 variabel secara bersamaan. Jadi kan di sini 2X ditambah 3Y sama dengan 5, di sini kan baru hanya ada satu persamaan kan. Nah, ketika ada 2 atau lebih persamaan, nah maka itu disebut sebagai sistem persamaan ya. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linear 2 variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C. Ini adalah untuk persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah DX ditambah EY sama dengan F ya. Saya ingatkan bahwa di sini variabelnya tidak selalu X dan Y saja, bisa saja nanti di sini P dan Q. Tetapi ingat yang namanya sistem berarti di sini variabelnya harus sama. Kalau misalnya di sini variabelnya berbeda, maka sistemnya berbeda. Nah, contohnya adalah 2X ditambah 5Y sama dengan 10. Kemudian di sini 3X ditambah 5Y sama dengan 20. Nah, ini membentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Di sini ada 2 variabel yaitu adalah X dan Y. Kemudian contoh yang lain, P ditambah 2Q sama dengan 3. Kemudian 2P ditambah 3Q sama dengan misalnya 6. Nah, ini juga membentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Ingat, variabelnya ini harus antara persamaan yang pertama dan kedua ini harus sama ya. Ini X, Y, ini juga harus X, Y. Kemudian ini P, Q, maka di sini juga P dan Q.
Nah, sekarang lanjut penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, yaitu adalah pasangan nilai X dan Y yang memenuhi kedua atau lebih persamaan yang membentuk suatu sistem persamaannya. Nah, kalau misalnya variabel dari sistem persamaannya itu adalah X sama Y, nah maka pasangan X dan Y ya. Tapi kalau misalnya sistem persamaannya itu variabelnya adalah P dan Q, maka pasangan nilai P dan Q. Nah, untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, ada beberapa cara untuk menentukan penyelesaiannya. Yang pertama adalah substitusi, kemudian eliminasi, grafik, dan gabungan. Nah, biasanya yang seperti yang kalian pelajari di SMP ya, kalian biasanya menggunakan yang gabungan ya. Nah, gabungan ini adalah gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita ke contoh. Untuk yang pertama, di sini 4X ditambah 6Y sama dengan 34. Nah, sekarang kita akan gunakan cara gabungan, yaitu adalah dengan kita eliminasi dulu, baru kita substitusi. Nah, kita eliminasi dulu dari persamaan, ini persamaan pertama, ya. Kemudian ini adalah persamaan keduanya. Nah, dari sini kalian bebas mau mengeliminasi X dulu atau Y dulu. Di sini saya akan mengeliminasi Y dulu karena di sini sudah koefisiennya sudah sama, jadi langsung bisa kita eliminasi ya. Kita kurang supaya Y-nya hilang, maka kita kurangkan kan karena di sini positif dan positif. Maka ketika kita kurangkan di sini 6Y dikurang dengan 6Y habis ya. Kemudian 4X dikurang 2X sama dengan 2X sama dengan, nah sekarang 34 dikurang 26 sama dengan 8 ya. Kemudian berarti kita peroleh X-nya itu sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, sekarang ini adalah cara eliminasinya kan. Nah, sekarang kita tinggal substitusi nilai X-nya itu ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan pertama, boleh ke persamaan kedua. Nah, di sini saya akan mengambil dari persamaan kedua. Ya, berarti kan di sini 2X ditambah 6Y sama dengan 26. Nah, tinggal kita substitusi 2 dikali 4 ditambah dengan 6Y sama dengan 26. Nah, maka di sini adalah 8 ditambah 6Y sama dengan 26. Berarti diperoleh 6Y sama dengan 26 dikurang 18 sama dengan berapa? 16 ya. Sama dengan, 18 ya, 18, maka diperoleh Y-nya itu sama dengan 18 dibagi 3, dibagi 6 sama dengan 3. Maka kita peroleh pasangan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 dan Y-nya itu sama dengan 3. Atau bisa kita tulis pasangan dari nilai X dan Y-nya itu dengan 4,3. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang B-nya. 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Kemudian persamaan yang keduanya adalah, ini persamaan pertama. Persamaan keduanya adalah 7X dikurang 4Y sama dengan 3. Ya. Nah, sekarang perhatikan kalau ini kan langsung saja kita kurangkan ya, karena di sini koefisien dari Y-nya sudah sama, maka tidak perlu kita kalikan supaya sama koefisiennya. Nah, di sini tidak ada koefisien yang sama, maka kita harus kalikan dulu. Nah, di sini saya akan, untuk persamaan pertama, saya kalikan dengan 4. Ya, untuk persamaan pertama kita kalikan dengan 4, kemudian persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Nah, di sini saya akan mengeliminasi Y-nya. Nah, maka akan menjadi 4 dikali 2X berarti 8X ditambah dengan 4 dikali 3 adalah 12Y sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian ininya 7X dikali 3 sama dengan 21X. Kemudian dikurang dengan 3 dikali min 4 berarti min 12Y sama dengan 3 dikali 3 9. Nah, sekarang ini ditambah atau dikurang?
perhatikan ya, yang namanya eliminasi itu tidak selalu ini tandanya dikurang. Tetapi kalian perhatikan ininya, supaya Y-nya habis berarti kita harus tambahkan. Kita harus tambah, karena 12Y ditambah dengan min 12Y itu kan habis. Kalau misalnya kalian kurang, berarti kan 12Y dikurang dengan min 12Y, jadinya dikurang min 12Y berarti kan jadi positif kan, jadinya positif 24Y. Nah, makanya di sini saya tambah. Berarti 8X ditambah 21X sama dengan 29X. Sama di sini habis. Kemudian sama dengan 20 ditambah 9, 29. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 1. Sudah dapat X-nya, nah sekarang tinggal kita substitusi. Nah, saya akan substitusi ke persamaan pertama ya. Nah, di sini berarti 2 dikali 1 ditambah 3Y sama dengan 5. Berarti di sini 2 ditambah 3Y sama dengan 5, maka diperoleh 3Y sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Maka diperoleh Y-nya sama dengan 3 bagi 3 adalah 1. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1. Maka dapat kita tulis penyelesaiannya dalam pasangan nilai X dan Y-nya itu adalah 1,1. Ya. Lanjut. Nah, ini ada bentuk lain. Nah, ini kita bisa ubah ya. Bentuk sistem persamaan ini bisa kita ubah ke dalam bentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di sini 6 dibagi X ditambah 3 dibagi Y sama dengan 7. Kemudian persamaan yang keduanya adalah persamaan pertama, kemudian ini persamaan keduanya. Nah, 3 dibagi X ditambah 9Y sama dengan 11. Nah, sekarang kita akan misalkan. Misal P itu adalah sama dengan 1 per X, kemudian Q-nya itu sama dengan 1 per Y. Nah, sekarang ini kita ubah, berarti persamaannya menjadi 6 per 1 per X ya. Kan 6 per 1 per X, 6 per X itu kan 6 per X itu kan sama saja dengan 6 dikali dengan 1 per X kan. Ya, ini juga berarti 3 dikali dengan 1 per Y kan. Nah, maka di sini kita bisa ubah untuk persamaan yang pertama adalah 6P ditambah 3Q sama dengan 7. Kemudian di sininya berarti 3P ditambah 9P sama dengan 11. Nah, di sini kita harus samakan dulu koefisiennya. Nah, di sini saya akan eliminasi P. Maka yang persamaan pertama ini kita kali 1, kemudian yang persamaan kedua ini kita kalikan 2 ya. Nah, maka akan menjadi 6P ditambah 3Q sama dengan 7. Persamaan yang pertama. Untuk persamaan kedua berarti 6P ditambah 9 kali 2 berarti 18 ya. 18 Q sama dengan, nah 11 kali 2, 22. Nah, sekarang berarti di sini supaya P-nya habis, maka kita kurang ya. 6P dikurang dengan 6P habis, maka 3 dikurang 3Q dikurang 18Q sama dengan min 15Q. Kemudian 7 dikurang 22 sama dengan min 15. Maka kita bagi semuanya dengan min 15, berarti dapat Q-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, sudah dapat Q-nya, nah sekarang kita akan mencari P-nya. Dari sini saya akan substitusi ke persamaan yang pertama. Berarti di sini 6P ditambah 3 kali Q-nya dapat 1, maka dikali dengan 1 sama dengan 7. Kemudian di sini 6P ditambah 3 sama dengan 7. Berarti di sini kita peroleh 6P sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4. Kemudian kita peroleh P-nya. Kita peroleh P sama dengan, berarti kan 4 per 6 ya.
4/6. Atau kita perkecil menjadi 2/3. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah X dan Y-nya, maka kita ubah dulu. P-nya itu kan sama dengan kan 1/X kan. Nah, kita peroleh kan P itu sama dengan 2/3. 2/3 itu kan sama dengan 1/X kan. Nah, kemudian berarti kita peroleh, kita kali silang ya. Berarti di sini 2X sama dengan 3. Kita peroleh X-nya sama dengan 3/2 atau sama dengan 1,5. Ini untuk X-nya, kemudian Y-nya. Nah, Y-nya kita ubah dulu di sini. Dari Q-nya kita peroleh adalah 1, berarti kan sama dengan 1/Y, ya kan? Nah, maka kita peroleh Y-nya itu sama dengan 1, ya. Sudah dapat X dan Y-nya, atau kita bisa tulis dalam pasangan nilai X dan Y. X-nya adalah 1,5, 1,5. Ya, nah di sini karena ada koma desimal, maka saya bedakan untuk Y-nya, saya pisahkan dengan titik koma ya. Titik koma 1. Ya, ini untuk X. Ini adalah Y. Nah, lanjut. Nah, sekarang ini sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Nah, di sini kalian harus memodelkan dari suatu soal cerita ke dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, contohnya harga 7 buku tulis dan 3 pensil adalah 11.700. Harga 6 buku tulis dan 5 pensil adalah 11.000. Maka harga 2 buku tulis dan 3 pensil. Nah, sekarang kita misalkan dulu. Kita misalkan X ya. X itu adalah harga ya. Jadi harga 1 buku tulis kita misalkan. 1 buku tulis. Kemudian Y-nya ini adalah harga 1 pensil. Nah, di sini pemisalan X dan Y-nya itu bukan X adalah buku tulis ya, tetapi yang pengertian dari X-nya ini adalah harga 1 buku tulis. Kemudian Y-nya ini adalah harga 1 pensil. Jadi X adalah buku tulis bukan, tapi harga 1 buku tulis. Beda ya harga dengan buku tulisnya gitu. Nah, sekarang kita akan terjemahkan, kita akan modelkan dari soal cerita ini. Harga 7 buku tulis dan 3 pensil adalah 11.700. Nah, berarti untuk persamaan yang pertama adalah 7X ditambah 3Y sama dengan 11.700 kan? Ya kan? Karena kan 7 buku tulis berarti kan di sini 7 kali harga buku tulis. Kemudian di sini juga 3 kali harga pensil kan, harga 1 pensil. Ini juga harga 1 buku tulis. Itu ketika dijumlahkan adalah 11.700. Kemudian harga 6 buku tulis dan 5 pensil adalah 11.000. Berarti di sini adalah 6X ditambah 5Y sama dengan 11.000. Ya. Nah, sekarang kita akan eliminasi. Terserah di sini kalian mau eliminasi X atau Y. Nah, saya akan eliminasi Y-nya dulu. Ya, di sini berarti supaya sama, berarti saya kali dengan 5. Yang persamaan keduanya saya kali dengan 3. Ya. Nah, maka akan menjadi 7X dikali 5 berarti 35X ditambah dengan 3Y dikali 5 berarti adalah 15Y. Nah, sama dengan 11.700 dikali 5. Nah, 11.700 dikali 5 sama dengan 58.000
500 ya. Nah, kemudian 6x dikali 3 berarti adalah 18x ditambah dengan 5y dikali 3 adalah 15y sama dengan, nah 11.000 dikali 3 adalah 33.000. Nah, sekarang kita eliminasi di sini. Kita berarti dikurangkan ya supaya yang 15y-nya ini hilang. Habis. Nah, berarti di sini dikurangkan. Nah, 35x dikurang 18x sama dengan, berarti di sini adalah 17 ya. 17x sama dengan, nah, 58.500 dikurang 33.000 sama dengan 25.500. Nah, sekarang berarti di sini X-nya sama dengan, nah, 25.500 dibagi 17 sama dengan 1.500 ya. Sudah dapat X-nya itu adalah harga satu buku tulis. Kemudian kita akan cari Y-nya, yaitu adalah harga dari satu pensil. Nah, di sini berarti kita substitusikan, terserah kalian mau persamaan pertama atau kedua. Nah, di sini saya akan substitusikan ke persamaan kedua ya. Kedua. Berarti di sini 6x ditambah 5y sama dengan kan 11.000. Nah, 6 dikali 1.500 ditambah 5y sama dengan 11.000. Nah, 6 dikali 1.500 sama dengan 9.000 ya. Di sini adalah 9.000 ditambah 5y sama dengan 11.000. Nah, sekarang kita pindah ruaskan 9.000-nya ke kanan, berarti 11.000 dikurang 9.000 ya. Nah, berarti di sini adalah 5y sama dengan 11.000 dikurang 9.000. Maka kita peroleh 5y sama dengan, nah 11.000 dikurang 9.000 adalah 2.000 ya. 2.000, maka kita peroleh y-nya, yaitu adalah harga satu pensilnya, 2.000 dibagi 5, berarti adalah 400. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Harga 2 buku tulis dan 3 pensil. Ya, ini 2 buku tulis dan 3 pensil berarti adalah 2x ditambah 3y. Ini sama dengan berapa kan? Nah, sekarang kita akan cari. Ya, di sini berarti 2 dikali x-nya adalah 1.500. Kemudian ditambah 3 dikali y-nya adalah 400. Nah, 2 kali 1.500, 3.000 ya. Ditambah, berarti 3 kali 400, 1.200. Maka kita peroleh 4.200. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Nah, untuk sistem persamaan linear 3 variabel, pertama persamaan linear 3 variabel, pada persamaan linear 2 variabel kan berarti ada 2 variabel kan, atau ada 2 nilai yang belum kita ketahui. Nah, untuk persamaan linear 3 variabel, nah berarti di sini ada 3 variabel atau 3 nilai yang belum kita ketahui. Nah, ini adalah bentuk umumnya AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Nah, perhatikan di sini A, B, dan C-nya ini adalah suatu koefisien. Kemudian X, Y, dan Z-nya ini adalah suatu variabel. Kemudian D-nya di sini adalah suatu konstanta. Nah, kalian perhatikan di sini variabelnya adalah X, Y, dan Z. Kemudian pangkatnya adalah 1 semua ya, untuk X, Y, dan Z-nya. Nah, contohnya ada 2X ditambah 3Y ditambah 5Z sama dengan 20. Nah, ini adalah salah satu persamaan linear 3 variabel dengan variabelnya X, Y, dan Z. Kemudian pangkat dari
variabelnya adalah 1 semua ya. Kemudian 2, 3, dan 5 ini adalah suatu koefisien, 20-nya adalah konstanta. Kemudian contoh yang lain, P ditambah 3Q ditambah 2Z di sini ditambah 2R ya, misalkan. Ditambah 2R misalkan sama dengan 10. Nah, ini juga persamaan linear 3 variabel dengan variabelnya adalah P, Q, dan R. Kemudian ini koefisiennya 1, koefisiennya yang ini 3, kemudian koefisien ini 2, kemudian ini adalah konstanta. Nah, kemudian untuk sistem persamaan linear 3 variabel, nah jadi kan kalau pada sistem persamaan linear 2 variabel adalah dua persamaan ya, penyajian dua persamaan atau lebih ya dari persamaan linear 2 variabel kan secara bersamaan. Nah, ini juga sama, berarti di sini penyajian 3 atau lebih persamaan linear 3 variabel secara bersamaan. Nah, bentuk umumnya di sini AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian EX ditambah FY ditambah GZ sama dengan H. Kemudian ini persamaan kedua, ini persamaan ketiganya adalah IX ditambah JY ditambah KZ sama dengan L. Jadi di sini variabelnya, ingat ya, variabelnya harus sama jika membentuk suatu sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau misalnya persamaan pertamanya variabelnya adalah P, Q, dan R, berarti persamaan 2 dan 3-nya juga harus P, Q, dan R. Ya, contohnya adalah 2X ditambah 3Y ditambah 5Z sama dengan 20. Nah, kemudian berarti di sini persamaan yang keduanya juga harus variabelnya X, Y, dan Z. Misalnya adalah X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 10. Kemudian berarti di sini misalnya adalah X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 15. Nah, ini adalah contoh dari sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi variabelnya harus sama ya. Jadi kalau misalnya nanti P, Q, R, berarti persamaan 1, 2, dan 3-nya juga variabelnya harus P, Q, dan R. Kalau STU juga berarti harus persamaan 1, 2, dan 3-nya juga harus ST dan U. Nah, sama seperti persamaan sistem persamaan linear 2 variabel, biasanya kalian menggunakan cara gabungan ya untuk menentukan penyelesaiannya, yaitu adalah dengan eliminasi dulu baru substitusi kan. Nah, ini juga sama, tetapi lebih panjang ya karena lebih banyak variabelnya. Nah, di sini contohnya yang persamaan pertama adalah 2X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan 6. Ini persamaan pertama. Ya, kemudian X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan min 6. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian 4X dikurang 5Y ditambah 3Z sama dengan 10. Ini adalah persamaan ketiganya. Nah, kalau persamaan dua sistem SPLDV ya, kalian kan tinggal eliminasi langsung kan karena hanya ada 2 maka langsung kalian eliminasikan. Nah, untuk yang SPLTV karena ada 3, nah ini bebas kalian ingin mengeliminasi persamaan 1 dan 2 dulu atau 1 dengan 3 dulu atau 2 dengan 3 dulu. Nah, bebas ya. Nah, kalau di sini saya akan eliminasi persamaan 1 dan 2. Ya, untuk langkah pertama saya eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Nah, di sini persamaannya adalah 2X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan 6. Kemudian di sini X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan min 6. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini
kita kan akan eliminasi salah satu variabelnya kan. Nah, bebas kalian ingin eliminasi X dulu atau Y dulu atau Z-nya dulu. Nah, di sini saya akan eliminasi X-nya dulu. Nah, berarti di sini saya akan kali dengan 1 persamaan pertamanya, kemudian persamaan keduanya saya kali dengan 2 ya. Nah, maka akan diperoleh 2X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan 6. Kemudian persamaan keduanya kalikan dengan 2, berarti di sini adalah 2X ditambah 4Y ditambah 4Z sama dengan min 6 kali 2 berarti min 12. Saya eliminasi supaya 2X dengan 2X di sini saling menghabiskan, maka saya akan kurangi. Ya, berarti di sini habis, kemudian min 3Y dikurang dengan 4Y, berarti kan min 7Y. Min 7Y. Kemudian Z dikurang 4Z, ya kan ini dikurang, berarti Z dikurang dengan 4Z. Berarti dikurang 3Z ya. Sama dengan 6 dikurang min 12 kan? Ya, perhatikan yang ini, berarti kan 6 dikurang min 12 sama dengan, berarti 6 ditambah 12 kan? Sama dengan 18. Berarti di sini adalah 18. Nah, maka akan terbentuk persamaan yang keempat ya. Kita misalkan persamaan keempat. Nah, kemudian selanjutnya kita eliminasi, terserah kalian lagi mau, tadi kan 1 dengan 2 ya. Nah, saya akan eliminasi misalkan di sini kan berarti saya akan eliminasi X lagi, berarti saya akan eliminasi antara 1 dan 3 misalkan. Eliminasi 1 dan 3. Nah, sebetulnya bebas ya, kalian mau eliminasi 1 dengan 3, kemudian atau 2 dengan 3, bebas. Yang penting bukan 1 dengan 2 lagi, ya, supaya terbentuk persamaan yang baru, yang menjadi 2 variabel, ya kan? Tadi kan setelah eliminasi ini ternyata terbentuk persamaan 2 variabel kan. Nah, sekarang eliminasi 1 dengan 3, berarti di sini adalah 2X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan 6. Kemudian 3-nya berarti 4X dikurang 5Y ditambah 3Z sama dengan 10. Nah, berarti karena di sini persamaan yang terbentuk adalah dengan variabel Y dan Z, maka supaya nanti dari eliminasi ini kita bisa eliminasi dengan ini, maka saya akan eliminasi X lagi ya. Saya akan eliminasi di sini X, berarti saya kalikan yang persamaan pertamanya adalah dikalikan dengan 2, persamaan ketiganya saya kalikan dengan 1. Nah, saya kalikan 2, berarti 4X dikurang 6Y ya. 6Y ditambah 2Z sama dengan 12. Kemudian yang ini adalah 4X dikurang 5Y ditambah 3Z sama dengan 10. Nah, sekarang kita eliminasi, berarti dikurang ya, supaya 4X-nya habis, berarti dikurang. Habis, maka min 6Y dikurang dengan min 5Y kan. Jadi, min 6Y dikurang min 5Y, berarti kan jadinya ditambah 5Y kan. Berarti min Y. Min Y, kemudian 2Z dikurang 3Z, berarti dikurang Z. Sama dengan, nah 12 dikurang 10 sama dengan 2. Ya. Kemudian, nah sekarang ini adalah persamaan yang kelima. Nah, sekarang kita tinggal eliminasi persamaan keempat dan kelimanya. Nah, sekarang saya akan eliminasi, misalnya di sini ya. Tahap ketiga, eliminasi 4 dan 5 ya. Nah, berarti di sini min 7Y dikurang
3Z sama dengan 18. Kemudian ini adalah min Y dikurang Z sama dengan 2. Berarti terserah kalian mau eliminasi Y atau Z-nya, saya akan eliminasi Z. Berarti di sini kali 1, kemudian yang ininya kali 3 ya. Nah, sekarang berarti di sini min 7Y dikurang 3Z. Dikurang 3Z sama dengan 18 ya. Kemudian di sini berarti min 3Y dikurang 3Z sama dengan 3 kali 2, 6. Nah, sekarang berarti di sini min 3Z dengan min 3Z ini berarti kita kurangkan ya, supaya saling habis. Ya, kita kurangkan. Berarti di sini habis, sisanya adalah min 7Y dikurang min 3Y. Berarti kan sama dengan min 7Y ditambah 3Y kan. Maka menjadi min 4Y. Sama dengan, berarti 18 dikurang 6 sama dengan berapa? 12 ya. 12. Maka kita peroleh Y-nya itu sama dengan 12 dibagi min 4 sama dengan min 3. Ya, kemudian sudah kita peroleh Y-nya, maka tinggal kita substitusi. Nah, kalau ke 3 variabel, kita substitusi Y-nya itu ke 3 variabel kan berarti nanti masih ada satu variabel lagi kan yang belum kita ketahui kan. Maksudnya masih ada 2 variabel. Misalnya nih, Y dimasukkan ke persamaan pertama, berarti kan masih ada X dan Y dan Z kan. Nah, makanya kita akan substitusikan Y sama dengan min 3 ini ke antara persamaan 4 dan atau persamaan 5. Nah, saya akan ambil ke persamaan 5 ya. Saya akan substitusi ke persamaan 5 supaya lebih gampang. Nah, berarti kan di sini min Y dikurang Z sama dengan 2 kan. Nah, sekarang kita ganti Y-nya min, dalam kurung Y-nya adalah min 3 dikurang Z sama dengan 2. Nah, kita peroleh min dikali min 3 sama dengan positif 3. Kemudian dikurang Z sama dengan 2. Ya kan? Kemudian berarti di sini bisa pindah ruas ya Z-nya. Z-nya ke kanan boleh sama dengan Z-nya berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sudah dapat Z-nya, nah sekarang kita tinggal cari X ya. Nah, bebas kalian mau masukkan kemana. Kalau saya akan memasukkan ke persamaan pertama. Jadi yang ini tadi, langkah ini substitusi Y sama dengan min 3 ke persamaan ya. Ke persamaan ke 5. Ya. Nah, sekarang ini substitusi tadi sudah dapat Y ya, Y sama dengan min 3 dan Z sama dengan 1 ke, nah saya akan substitusikan ke persamaan pertama. Nah, di sini berarti 2X dikurang 3 dikali Y-nya langsung ya, min 3. Ya, ini dalam kurung min 3. Kemudian ditambah Z sama dengan 6. Z-nya sudah ini ya, tadi sudah diperoleh. Maka tinggal kita ganti Z-nya. Oke, dapat Z-nya tadi berapa? 1 ya. 1. Berarti di sini 2X min 3 dikali min 3 sama dengan positif 9. Ditambah 1 sama dengan 6. Berarti 2X ditambah 10 sama dengan 6. Berarti 2X sama dengan 6 dikurang 10 sama dengan min 4. Maka kita peroleh X-nya sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Ya, jadi jawabannya adalah untuk X sama dengan min 2, Y sama dengan min 3, Z sama dengan 1. Oke, di sini saya akan tulis
langkahnya. Ini langkah pertama, ini langkah kedua, kemudian ini tadi langkah ketiga ya, ketiga, kemudian ini 4, kemudian ini 5. Nah, di sini kita peroleh X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan min 3, dan Z-nya sama dengan 1 ya. Atau bisa kita tulis dalam penyelesaian pasangan nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, di sini berarti kita tulis, ingat berarti X dulu, berarti min 2, Y, kemudian Y, min 3, baru Z-nya, yaitu adalah 1. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. 3X ditambah 7Y ditambah 2Z sama dengan 8. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian 4X ditambah 2Y dikurang 5Z sama dengan min 19. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian 3Y dikurang 2Z sama dengan 7. Ini adalah persamaan yang ketiga. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini untuk persamaan pertama dan persamaan kedua kan ada 3 variabel ya, yaitu adalah X, Y, dan Z. Nah, sedangkan di persamaan ketiga ini hanya ada Y dan Z saja. Tetapi ini persamaan 3Y dikurang 2Z sama dengan 7 masih bisa termasuk ke dalam sistem persamaan ini. Karena apa? Bisa kita tuliskan di sini X-nya itu dengan koefisiennya adalah 0 kan, yaitu 0X kan. Kemudian ditambah bla 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 ini kan. Nah, kan karena 0 dikali X itu kan sama saja dengan 0, makanya di sini bisa kita tidak tulis. Nah, maka persamaan yang ketiga ini masih bisa masuk ke dalam sistem persamaan 3 variabel ini. Nah, sekarang kita akan eliminasi dan substitusi lagi. Nah, mungkin ini lebih tidak terlalu panjang dari yang sebelumnya ya, karena di sini sudah ada salah satu yang sudah 2 variabel. Nah, sekarang untuk yang pertama, langkah pertama saya akan eliminasi dulu supaya persamaan 1 dan 2 ini saya eliminasi supaya menjadi 2 variabel kan. Nah, berarti di sini eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Nah, di sini berarti persamaan satunya adalah 3X ditambah 7Y ditambah 2Z sama dengan 8. Kemudian persamaan keduanya adalah 4X ditambah 2Y dikurang 5Z sama dengan min 19. Nah, di sini saya akan eliminasi X-nya dulu, karena apa? Supaya nanti hasil eliminasi ini, ketika saya eliminasi X-nya dulu kan berarti tinggal Y dan Z kan. Nah, maka hasil eliminasi ini bisa kita eliminasikan dengan persamaan yang ketiga. Nah, untuk eliminasi X-nya saya akan kalikan dulu. Untuk persamaan pertama berarti kita kalikan dengan 4 ya. Kemudian persamaan keduanya kita kalikan dengan 3. Ya, karena supaya menjadi 12 kan, sama-sama 12. Berarti di sini adalah 12X ditambah 7Y dikali 4 berarti 28Y, kemudian ditambah 2Z dikali 4 berarti 8Z, sama dengan 8 dikali 4 berarti sama dengan 32. Kemudian kita kalikan dengan 3, persamaan keduanya berarti 4X dikali 3, 12X ditambah 2Y dikali 3 berarti 6Y dikurang min 5Z dikali 3 berarti min 15Z sama dengan 19 dikali 3 negatif 57 ya, 57. Nah, sekarang kita eliminasi, berarti supaya 12X-nya saling menghabiskan, berarti kita kurangi ya. Berarti 12X dikurang 12X sama dengan 0. Kemudian 28Y dikurang 6Y, berarti sama dengan 22Y. Kemudian 8Z dikurang min 15, berarti sama dengan 8Z ditambah 15Z kan, berarti sama dengan ditambah 8 tambah 5, 23 ya.
23Z. 23Z sama dengan, nah 32 dikurang 57 berarti kan sama dengan 32 ditambah 57 kan. Nah berarti di sini adalah ditambah ya, berarti positif ya hasilnya. Berarti di sini 9, kemudian di sini adalah 89 ya, positif 89. Nah, sudah dapat di sini persamaan yang keempat. Kita misalkan persamaan keempat. Koefisien variabel yang sudah sama yaitu adalah Y dan Z dengan persamaan ketiga. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan ketiga dan keempatnya ya. Jadi kan kalau sebelumnya kan kalian harus eliminasi 1 dan 3 dulu, kemudian dua persamaan, kemudian 2 persamaan lagi, baru nanti yang 2 variabelnya kan. Nah, di sini karena sudah salah satunya sudah ada yang 2 variabel, maka tinggal kita eliminasi. Berarti di sini eliminasi 3 dan 4 ya. 3 dan 4. Nah, di sini saya letakkan yang 4-nya dulu. Berarti di sini 22Y ditambah 23Z sama dengan 89. Kemudian yang persamaan ketiganya adalah 3Y dikurang 2Z sama dengan 7 ya. Sekarang kita samakan. Nah, samakan salah satu koefisiennya. Nah, di sini saya akan eliminasi Z dulu aja ya. Eliminasi Z berarti di sini dikalikan dengan 2, yang ini dikalikan dengan 23. Nah, di sini kalikan 2 berarti di sini adalah 44Y ditambah dengan 46 ya. 46Z sama dengan 89 dikali 2 sama dengan 178 ya. Kemudian dikalikan dengan 23 berarti di sini 69 ya. 69Y ya, 69 kemudian dikurang dengan 46Z sama dengan 23 dikali 7 sama dengan belakangnya berarti 161 ya. Nah, sekarang berarti kita eliminasi Z. Kalian perhatikan di sini berarti ditambah ya supaya 46Z-nya di sini habis. Ya. Berarti di sini 44Y ditambah dengan 69Y sama dengan 113Y. Kemudian sama dengan 178 ditambah 161 berarti sama dengan di sininya 9 ya, 9 kemudian di sini 13 berarti di sini 339. Berarti kita peroleh Y-nya sama dengan 339 dibagi 113 sama dengan 3. Kita sudah peroleh Y. Nah, sekarang kita cari variabel yang lain dengan cara substitusi Y-nya ke salah satu persamaan. Nah, ini cara langkah ketiganya ya. Langkah ketiga, nah supaya gampang kita akan substitusikan Y sama dengan 3 ini ke persamaan ketiga ya. Substitusi Y sama dengan 3 ke persamaan ke 3 ya.
Nah, berarti di sini 3 dikali 3 dikurang 2Z sama dengan 7. Sama dengan, berarti di sini 9 dikurang 2Z sama dengan 7 kan. Nah, maka kita pindah luaskan 9-nya ke kanan, berarti sisanya adalah di sini min 2Z. Min 2Z sama dengan 7 dikurang 9 berarti min 2. Maka kita peroleh Z-nya sama dengan min 2 dibagi min 2 sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian lanjut ke langkah keempat. Ya, langkah keempat, kita tinggal substitusikan Y dan Z-nya ke salah satu persamaan, boleh 1 atau 2 supaya mendapatkan X ya. Nah, di sini saya akan substitusi Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 1 ke bebas kalian persamaan ke berapa, saya akan substitusi ke persamaan kedua. Nah, di sini berarti 4X ditambah 2, Y-nya adalah 3, berarti 2 kali 3, dikurang 5Z, Z-nya adalah 1, sama dengan min 19. Maka kita peroleh 4X berarti ditambah 6 dikurang 5 sama dengan min 19. Berarti 4X ditambah 1 ya, sama dengan min 19. Maka kita peroleh 4X sama dengan, nah min 19 berarti positif plus 1 pindah ke kanan berarti min ya. Berarti min 19 dikurang 1 sama dengan min 20. Maka kita peroleh X-nya sama dengan min 20 dibagi 4 sama dengan min 5. Berarti kita peroleh X yang sama dengan min 5, Y sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 1. Atau bisa kita tulis dalam penyelesaian pasangan X, Y, dan Z-nya adalah min 5,3,1. Ingat ya, jangan kebalik. Yang pertama adalah X dulu, kemudian Y, baru Z. Lanjut ke contoh yang selanjutnya. Ini adalah kita bisa ubah sistem persamaan ini ke dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel ya. Nah, di sini 4 dibagi X plus 1 sama ditambah 5 dibagi Y ditambah 3 ditambah 3 per Z tambah 4. Ini adalah persamaan pertama. Nah, sekarang kita akan misalkan dulu. Misal P ya, P itu sama dengan 1 per X ditambah 1. Kemudian Q-nya sama dengan 1 per Y ditambah 3 ya. Kemudian R ya, ada R. Berarti di sini 1 per Z ditambah 4. Nah, sekarang kita akan ubah dulu. Langkah pertamanya kita ubah dulu. Berarti di sini adalah 4P ditambah 5Q ditambah 3R sama dengan 6. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian 8P dikurang 10Q ditambah 5R sama dengan 7. Ini adalah persamaan kedua. Berarti yang persamaan ketiga ini berubah menjadi 6P ditambah 15Q ditambah 2R sama dengan 8. Ini adalah persamaan ketiga. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke eliminasi. Nah, untuk eliminasi di sini ya, langkah keduanya kita eliminasi. Saya akan ambil eliminasi 1 dan 2. Eliminasi 1 dan 2. Ya, berarti di sini 4P ditambah 5Q ditambah 3R sama dengan 6. Kemudian ini 8P dikurang 10Q
ditambah 5R sama dengan 7. Nah, berarti saya selanjutnya saya akan eliminasi variabel P dulu deh. Berarti di sini dikali 2, yang ini dikali 1. Berarti di sini 8P ditambah 10Q ya. Kemudian ditambah 3R kali 2 berarti 6R sama dengan 6 kali 2 berarti 12. Kemudian di sini adalah 8P dikurang 10Q ditambah 5R. Ya, 5R sama dengan 7. Nah, kita eliminasi di sini berarti 8P-nya supaya habis, berarti kita kurang. Berarti di sini 10, kemudian 10Q dikurang min 10Q, berarti kan jadi 10Q ditambah 10Q ya, berarti 20Q. Kemudian 6R dikurang 5R berarti plus R, sama dengan 12 dikurang 7 berarti 5. Ini adalah persamaan keempat ya. Kemudian selanjutnya di sini langkah ketiga saya akan eliminasi persamaan ke 1 dan 3 ya. Persamaan 1 dan 3. Eliminasi 1 dan 3. Nah, di sini berarti 4P ditambah 5Q ditambah 3R sama dengan 6. Kemudian yang ininya 6P ditambah 15Q ditambah 2R sama dengan 8. Nah, di sini berarti kan saya akan eliminasi P lagi ya, supaya nanti bisa eliminasi dengan persamaan keempat kan. Nah, berarti di sini saya akan berarti KPK dari 4 dan 6 12 ya. Berarti yang atas saya kalikan dengan 3. Kemudian 6-nya saya kalikan dengan 2. Lanjut di sininya ya. Berarti kalikan dengan 3 berarti di sini adalah 12P ditambah 15Q ditambah 9R sama dengan 18. Kemudian 12P ditambah berarti 30Q ditambah 4R sama dengan 16 ya. Sekarang kita akan berarti dikurang ya. 12P dikurang 12P habis, kemudian 15Q dikurang 30Q sama dengan min 15Q. Kemudian ditambah dengan 9R dikurang 4R berarti sama dengan 5R ya, sama dengan 18 dikurang 16 berarti sama dengan 2. Kemudian lanjut kita akan eliminasi lagi. Eliminasi berarti eliminasi ini misalkan adalah persamaan ke-5. Berarti eliminasi 4 dan 5. Eliminasi 4 dan 5. Ya, nah berarti di sini 20Q ditambah R sama dengan 5 dan min 15Q ditambah 5R sama dengan 2. Nah, berarti di sini saya akan paling gampang saya eliminasi R dulu. Berarti di sini kali 5, di sini kali 1. Ya, kali 1. Nah, berarti di sini 100Q ya. 100Q ditambah 5R sama dengan 25. Kemudian di sini min 15Q ditambah 5R sama dengan 2. Nah, berarti kita kurangkan lagi supaya 5R-nya habis ya. Berarti 100 dikurang min 15 berarti 115.
ya, karena 100 Ki 100 Ki dikurang min 15 Ki berarti kan 100 Ki ditambah 15 Ki ya, berarti 115 Ki sama dengan 25 dikurang 2 berarti 23 ya. Kemudian 115 dengan 23 bisa diperkecil. Di sini berarti kan Ki sama dengan 23 per 115 kan? Ya, kita tulis dulu 23 per 115. Nah, bisa kita perkecil. Ki-nya itu menjadi sama dengan 115 dibagi 23 bisa ya, yaitu adalah 5 ya. Nah, berarti di sini adalah 1 per 5. Nah, kita baru dapat Ki-nya. Nah, sekarang kita akan lanjut mencari P dan R. Nah, di sini saya akan substitusikan ya. Di sini lanjut yang ini, di sini 5 substitusi. Substitusi Ki sama dengan 1 per 5. Nah, bebas ke persamaan berapa, saya akan masukkan ke persamaan keempat ya. Nah, di sini keempat. Nah, berarti di sini kan 20 ya. 20 dikali Ki-nya adalah 1 per 5 ditambah R sama dengan 5. 20 dibagi 1 dikali 1 per 5 berarti kan 20 dibagi 5 ya. Berarti di sini sisanya adalah 4. Ya. Berarti di sini adalah 4R di sini 4 ditambah R ya. 4 ditambah R sama dengan 5. Maka kita peroleh R-nya sama dengan 1 kan? Karena R sama dengan 5 dikurang 4. Ya, kita sudah dapat R-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk mencari P-nya ya. Nah, kita akan lanjut dengan substitusi berarti. Substitusi berarti di sini langkah ke-6-nya. Substitusi, kita sudah dapat tadi Ki ya. Ki-nya kita peroleh sama dengan 1 per 5. Kemudian R-nya sudah kita peroleh sama dengan 1 ke. Nah, sekarang kita akan lihat. Saya akan substitusikan ke persamaan 1. Ya, ke persamaan 1 berarti sini kita lihat 4P ditambah 5Ki 4P ditambah 5Ki kemudian ditambah 3R sama dengan 6. Nah, kita substitusikan berarti 4P ditambah 5 dikali Ki-nya 1 per 5 ditambah 3 kali R-nya sama dengan 1 sama dengan 6. Berarti 4P kemudian 5 dikali 1 per 5 berarti 5 bagi 5 ya sama dengan 1. Berarti ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 6. Berarti 4P ditambah 4 sama dengan 6. Berarti kita peroleh 4P sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Maka kita peroleh P-nya sama dengan 1 per 2. Ya. Nah, ini baru dapat P, Ki, dan R-nya. Nah, kalian lihat lagi, P itu kan tadi sama dengan apa? 1 per X plus 1 ya. 1 per X plus 1. Nah, sekarang kita akan ganti P-nya itu dengan, kita peroleh setengah ya. Setengah sama dengan 1 per X plus 1. Maka kita peroleh X plus 1 itu sama dengan 2 kan. Nah, maka kita peroleh X-nya sama dengan 1. Sudah dapat X ya. Langkah ke-7. Kemudian lanjut Ki-nya. Nah, sekarang kita akan terjemahkan Ki-nya itu sama dengan apa? 1 dibagi Y ditambah 3 ya. 1 dibagi Y tambah 3. Nah, Ki-nya itu sama dengan berapa tadi? Ki sama dengan 1 per 5. Sama dengan 1 per Y tambah 3. Nah, maka kita peroleh Y tambah 3 itu sama dengan 5 kan?
Nah, kita peroleh Y-nya itu sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. X-nya 1, Y-nya 2. Kemudian, nah sekarang tinggal kita artikan R-nya. R itu tadi sama dengan 1 per Z ditambah 4. 1 per Z tambah 4. R itu kan sama dengan 1 ya. 1 sama dengan 1 per Z ditambah 4. Nah, berarti ini sama dengan Z ditambah 4 sama dengan 1 kan? Maka kita peroleh Z-nya sama dengan 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan min 3. Atau bisa kita tulis dalam penyelesaian pasangan X, Y, dan Z-nya itu adalah 1, kemudian 2, dan min 3. Ya, ini adalah X, ini Y, dan Z. Nah, ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel dalam masalah kontekstual. Nah, sama seperti SPLDV ya. Jadi kalau dalam masalah kontekstual berarti kan soalnya bentuk cerita. Berarti kalian harus memodelkan dari soal cerita itu ke dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk contoh yang pertama, diketahui harga 4 kg salak, kemudian 1 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng adalah 54.000. Kemudian 1 kg salak, 2 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng adalah 43.000. Harga 3 kg salak, 1 kg jambu, dan 1 kg kelengkeng adalah 37.750. Yang ditanyakan adalah 1 kg jambu. Nah, berarti dari sini yang belum diketahui adalah harga dari 1 kg salak ya. Nah, berarti kita misalkan. Misal saya akan gunakan variabelnya A ya. A ini adalah harga 1 kg salak. Kemudian B-nya itu adalah harga 1 kg jambu. Kemudian C-nya itu adalah harga 1 kg kelengkeng. Ya. Nah, dari soal pertama di soalnya ini kalimat yang pertama 4 kg salak. Berarti kan di sini 4 kali A kan, yaitu adalah 4 kg. Berarti kan A itu adalah harga 1 kg salak. Nah, berarti di sini 4A ditambah dengan 1B, 1 kg jambu. Berarti 1B itu bisa kita tulis dengan B. Kemudian ditambah dengan 2 kg kelengkeng, berarti 2C sama dengan 54.000. Kemudian harga 1 kg salak berarti A ditambah 2 kg jambu, 2B ditambah 2 kg kelengkeng berarti 2C sama dengan 43.000. Kemudian harga 3 kg salak berarti 3A ditambah dengan 1 kg jambu berarti B ditambah 1 kg kelengkeng berarti C sama dengan 37.750. Nah, ini adalah persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, dan persamaan yang ketiga. Ya. Nah, ini adalah persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, dan persamaan yang ketiga. Nah, ini adalah sistem persamaan dari permasalahan ini. Nah, yang kita cari adalah harga 1 kg jambu kan. Nah, berarti di sini kita hanya fokus pada B ya. Berarti kita harus eliminasi A dan C-nya. Nah, untuk langkah pertama saya akan eliminasi dulu persamaan 1 dan 2.
eliminasi 1 dan 2 ya. Nah, berarti kan di sini 4A ditambah B ditambah 2C sama dengan 54.000. Kemudian 1 dan 2 ya, berarti di sini A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 43.000 ya. Nah, kemudian saya akan eliminasi antara A dan atau C. Nah, lebih gampang saya akan eliminasi C-nya dulu karena di sini koefisiennya sudah sama. Berarti tinggal dikurang ya. Berarti 2C dikurang 2C habis ya. Kemudian 4A dikurang A sama dengan 3A. B dikurang 2B berarti min B sama dengan 54.000 dikurang 43.000. Berarti di sini 1, di sini 1 ya. 11.000. Nah, ini adalah persamaan keempat. Kemudian lanjut ke eliminasi yang selanjutnya. Nah, saya akan eliminasi persamaan 1 dan 3. Berarti di sini 4A ditambah B ditambah 2C sama dengan 54.000. Kemudian di sini adalah 3A ditambah B ditambah C sama dengan 37.750. Nah, berarti di sini saya akan eliminasi C lagi ya, supaya yang hasil eliminasi ini bisa dieliminasikan dengan yang keempat. Nah, di sini saya kalikan dengan 1 yang atas, kemudian yang bawahnya saya kalikan dengan 2. Berarti di sini 4A ditambah B ditambah 2C sama dengan 54.000. Kemudian 2 dikali 2 berarti 6A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 37.750 dikali dengan 2 ya. Berarti di sininya adalah 500, ini 75.500 ya. Nah, kemudian selanjutnya berarti dikurangkan lagi ya. 2C dikurang 2C habis, kemudian 4A dikurang 6A sama dengan min 2A. Kemudian B dikurang 2B sama dengan min B. Kemudian sama dengan 54.000 dikurang 75.500. Berarti di sini 500, kemudian negatif ya, negatif 21.500. Ini adalah persamaan yang ke-5. Kemudian kita akan eliminasi persamaan 4 dan 5-nya. Ya. Langkah ke-3 ya. Langkah ke-3. Sini eliminasi 4 dan 5. 3A dikurang B sama dengan 11.000. Kemudian yang satunya min 2A dikurang B sama dengan min 2A dikurang B sama dengan min 21.500. Nah, kalau kalian lihat di sini jangan terkecoh ya, kalian eliminasi B-nya, padahal yang kita cari adalah B, yaitu adalah harga 1 kg jambu kan. Nah, maka di sini saya akan eliminasi A-nya. Berarti di sini kalikan dengan 2, ini kalikan dengan 3. Berarti di sini 6A dikurang 2B sama dengan 22.000. Kemudian berarti di sini min 6A dikurang 3B ya, dikurang 3B sama dengan 21.500 dikali 3 ya harusnya ya. Dikali 3. Berarti kalau dikali 3 ini adalah
64.500. Ya, ingat ini negatif ya. Negatif 64.500. Nah, sekarang berarti supaya 6A-nya habis kita tambah ya. Berarti kan 6A ditambah dengan min 6A habis. Berarti di sini min 2B ditambah dengan min 3B sama dengan min 2B dikurang 3B kan, sama dengan min 5B sama dengan, nah berarti di sini sama dengan min 500 ini, kemudian di sininya 2 ya, kemudian di sininya 42.500, kemudian B berarti sama dengan min 42.500, semuanya dibagi dengan negatif 5. Berarti kita peroleh B-nya itu sama dengan 8.500. Nah, sudah dapat ya, ini adalah harga 1 kg jambu. Nah, ini jadi kesimpulannya adalah harga 1 kg jambu sama dengan 8.500 rupiah. Sekarang lanjut ke contoh kelima. Di sini jumlah 3 bilangan adalah 50. Jika bilangan terkecil dibagi 3, maka hasilnya akan sama dengan bilangan terbesar dibagi 7. Jika bilangan terkecil dan menengah dijumlah, hasilnya akan sama dengan bilangan terbesar ditambah 8. Maka masing-masing bilangan tersebut adalah, nah sekarang ini kan ceritanya ada 3 bilangan ya. Nah, kita misalkan aja nih. Kita misalkan ada bilangan, jadi di sini ada bilangan terbesar, kemudian bilangan menengah ya. Ini kata kuncinya ada bilangan terkecil, kemudian ada bilangan terbesar, kemudian ada menengah ya. Nah, saya akan misalkan X-nya itu adalah bilangan ya, ini itu adalah bilangan terbesar. Kemudian Y-nya itu adalah bilangan menengah ya, menengah. Kemudian Z itu adalah bilangan terkecil. Nah, sekarang kita akan artikan dari soal cerita ini, jumlah 3 bilangan sama dengan 50. Berarti kan persamaan yang pertama adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 50 kan. Karena jumlah 3 bilangan, berarti bilangan terbesar tambah bilangan menengah ditambah bilangan terkecil sama dengan 50. Kemudian jika bilangan terkecil dibagi 3, nah berarti di sini ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang keduanya adalah jika bilangan terkecil dibagi 3, berarti kan bilangan terkecil tadi Z ya. Kalau Z dibagi 3 itu sama dengan, hasilnya akan sama dengan bilangan terbesar dibagi 7. Berarti bilangan terbesar adalah X dibagi 7 kan. Nah, sekarang kita bisa kalikan silang, berarti di sini adalah 7Z sama dengan 3X kan. Atau bisa kita pindah ruaskan 7Z-nya ini 0 sama dengan 3X dikurang 7Z. Ya, atau bisa kita balik lagi, berarti 3X dikurang 7Z sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kemudian jika bilangan terkecil dan menengah dijumlah, hasilnya akan sama dengan bilangan terbesar ditambah 8. Berarti bilangan terkecil dan menengah dijumlah. Berarti kan tadi bilangan terkecil kan Z kan, kemudian bilangan menengah kan Y. Berarti kan Y ditambah Z, ya kan? Jadi bilangan terkecil sama bilangan menengah dijumlahkan, Y ditambah Z, itu sama dengan bilangan terbesar ditambah 8. Bilangan terbesar apa? X kan, ditambah 8. Nah, kemudian kita pindah ruaskan saja semuanya. Saya ingin X-nya itu positif, ya. Berarti di sini X dikurang Y dikurang Z ya. Y sama Z-nya ini pindah ruas ke kanan semua, ditambah 8. Atau bisa kita tulis, ini min 8 ya. 8-nya bisa pindah ruas, berarti X dikurang Y dikurang Z.
Ya, atau bisa kita balik lagi, berarti X dikurang Y dikurang Z sama dengan min 8. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, kemudian kita akan mencari masing-masing bilangan tersebut. Berarti kita akan cari X, kita akan cari Y, kita akan cari Z. Nah, yang pertama saya akan eliminasi ini kan persamaan 1 ya, ini 2, ini 3. Nah, saya akan eliminasi 1 dan 2 dulu. 1 dan 3 ya, karena masih 3 variabel. 1 dan 3. Nah, berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 50 sama X dikurang Y dikurang Z sama dengan min 8. Nah, di sini kalian bisa eliminasi langsung Y sama Z-nya ya, sebenarnya ya. Nah, dengan cara di sini saya akan eliminasi Y dan Z-nya langsung karena di sini Y dan Z-nya bisa ini koefisiennya sudah sama ya. Maka saya akan eliminasi Y dan Z berarti ditambah ya. Berarti kan Y ditambah min Y berarti kan habis nih. Kemudian Z ditambah min Z berarti habis. Kemudian sisanya apa? 2X ya. 2X sama dengan, 50 dikurang 8 berarti sama dengan 42. Betul ya. Kemudian kita akan peroleh X-nya itu sama dengan 42 dibagi 2 sama dengan 21. Nah, karena sudah langsung dapat X-nya, bisa kita cari Z-nya dengan substitusi ke persamaan kedua. Nah, langkah kedua saya langsung substitusi. Substitusi X sama dengan 21 ke persamaan kedua. Ya kan? Nah, berarti kan di sini 3 kali X-nya apa? 21. Kemudian dikurang 72 sama dengan 0. Berarti, ini 7Z ya, bukan 72 ya. 7Z sama dengan 0. Nah, kemudian berarti di sini sama dengan berarti 3 dikali 21 ya. 3 kali 21 sama dengan min 7Z bisa pindah ruas ya, berarti menjadi positif 7Z. Nah, sekarang 7 berarti kan di sini bisa kita bagi dengan 7 ya. Kita bagi dengan 7. Berarti kan 21 dibagi 7 berapa? 3 kan? Berarti kan di sini sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 7Z dibagi 7 berapa? Z kan? Sama dengan Z. Nah, maka kita akan peroleh Z-nya itu sama dengan 9. Nah, kita sudah peroleh X, kemudian Z-nya. Nah, tinggal kita cari Y-nya. Y-nya boleh kita substitusi ke persamaan ketiga ya. Saya akan substitusi ke persamaan ketiga. Substitusi X sama dengan 21 dan Z ya. Z sama dengan 9 ke persamaan ke-3. Nah, berarti X-nya sama dengan berapa? 21 dikurang Y-nya yang akan kita cari dikurang Z-nya adalah 9. Sama dengan min 8. Nah, 21 dikurang 9 sama dengan 12 ya. 12 dikurang Y sama dengan min 8. Kemudian min Y sama dengan min 8 dikurang 12 kan. Nah, maka akan diperoleh min Y itu sama dengan min 20. Maka diperoleh Y-nya itu sama dengan 20. Nah, sudah dapat semuanya. X 21, Y-nya 20, kemudian Z-nya adalah 9. Atau bisa kita tulis dalam penyelesaian pasangan X, Y, Z-nya. X-nya sama dengan 21, kemudian Y-nya itu sama dengan 20, kemudian Z-nya sama dengan 9. Gitu. Ini adalah X, ini adalah Y, dan ini adalah Z. Ya. Mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian juga paham dalam menyimaknya dan memahaminya.
Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa untuk dicatat supaya kalian dapat mempelajarinya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.